True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom, salam kehidupan, saudara yang dikasihi Bapa. Dalam kesempatan ini, saya rindu membagikan satu kebenaran tetapi juga sebuah pengalaman yang saya alami secara pribadi. 30 tahun yang lalu, saya sebagai seorang yang tidak pernah berpikir tentang kekristenan. Saya tidak lahir dari keluarga yang memiliki satu kebiasaan beribadah ke gereja. Sekalipun secara formal kami memiliki agama tercatat dalam KTP. Tetapi saya percaya ini bukan pilihan saya, tetapi sungguh Tuhan yang menyapa saya, bukan karena jasa saya. 30 tahun yang lalu, saya mengalami sebuah kehadiran, sebuah perjumpaan yang saya pribadi tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan. Dan saat itu saya mengalami satu problem yang saya tidak pernah bisa pecahkan. Dan saya mulai berseru kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dengan satu kata-kata yang saya tidak pernah lupa. Tuhan, apa Engkau itu ada? Saya percaya ada, tetapi tunjukkan bahwa Engkau itu ada. Dan Tuhan berkemurahan. Dia hadir dan menjamah saya. Dan saya tidak bertemu dengan seorang dewa, penguasa. Saya mengalami kehadiran seorang bapa, ayah. 1 minggu lamanya tiap kali saya merenungkan itu, tiba-tiba saya menangis. Saya tidak bisa menahan air mata saya. Saya mengalami kehadiran yang penuh kasih dan sayang. Saya berteriak, Bapa, Ayah, Papa. Dan saya menemukan diri saya di dalam Dia. Saya mengalami bukan hanya sebuah pengampunan, tetapi sebuah perjumpaan. Sebuah pemulihan, sebuah penemuan jati diri. Yang membawa saya dalam satu pemulihan. Dan izinkan saya membagikan kebenaran ini. Injil Kristus bukan hanya berita pengampunan. Injil Kristus adalah berita anugerah yang lebih dari sebuah pengampunan. Ketika anak yang hilang itu pulang ke rumah Bapa, dia tidak hanya membutuhkan sebuah pengampunan karena dia melakukan sebuah pelanggaran. Ada 3 kebutuhan yang dia butuhkan. Bukan hanya pengampunan. Keadaan yang dia alami adalah yang pertama, dia melakukan pelanggaran. Dengan dia memaksa mengambil warisan yang sebenarnya belum dibagi. Dan dia keluar dari rumah Bapa. Dia tidak pernah dibuang oleh Bapa, tapi dia terhilang dari hadapan Bapa. Apa akibatnya? Dia mengalami kelaparan dan dia mengalami kerusakan. Sehingga ketika dia pulang, dia tidak berpikir sebuah pengampunan. Hal yang membuat dia terdorong untuk dia pulang adalah karena dia mengalami sebuah kelaparan dan dia mengalami sebuah keadaan yang dimana dia begitu hina sampai dia menjadi satu pegawai peternakan babi dan dia sendiri kelaparan sehingga dia membuat dia makan makanan babi itu, ampas itu. Sekalipun tidak boleh. Kenapa dia begitu rakus memakan makanan ampas babi itu? Lapar. Sebuah kelaparan. Dan jubah ini robek.
Jubah ini najis. Babi menggambarkan haram, najis. Anak yang bungsu, ketika dia pulang, dia mencari roti. Di rumah bapakku ada roti, ada banyak makanan. Karena dia lapar. Dan keadaan pegawai bapakku, ayahku, lebih terhormat dari keadaanku. Dia sadar begitu hina keadaan, aib. Dan apa yang diberikan Bapa, yang pertama adalah pengampunan. Bapa berlari, memeluk. Yesus datang untuk membawa sebuah pengampunan. Sebuah pengampunan yang diberikan melalui sebuah tatanan. Dia harus membayar lunas dosa. Tetapi anak yang hilang, anak bungsu itu, dia bukan hanya butuh pengampunan karena sebuah pelanggaran. Dia lapar. Karena dia miskin. Dia melarat. Dan ayahnya menyediakan roti. Berita Injil adalah berita di mana manusia menemukan makanan yang dia butuh. Dan ayah ini mengganti jubah yang rusak, yang kotor, yang najis, dengan jubah dari Bapa yang baru, yang membuat status anak yang hilang bukan hanya diampuni, tetapi dipulihkan, diteguhkan menjadi anak Bapa. Ada sebuah peristiwa cerita di dalam Alkitab yang mengagumkan buat saya. Ada dua sosok, dua pribadi yang berhadapan. Dengan tingkat sosial yang secara ekstrim. Ketika Yusuf bertemu dengan Fir'aun. Pertama kali. Fir'aun adalah sosok di mana dia dianggap mewakili strata sosial yang paling tinggi. Bahkan dianggap dewa. Bertemu dengan satu pribadi. Seorang tawanan, budak. Dan narapidana. Jadi ini secara strata sosial bukan yang paling bawah. Di bawah yang paling bawah. Tetapi Yusuf tidak datang dengan meratap-ratap. Tetapi sebaliknya mampu berdiri dengan tegak. Dan mampu membuat Fir'aun terpesona. Sebuah keutuhan diri. Sebuah identitas diri yang Yusuf miliki bukan karena tingkat sosialnya. Karena Yusuf memiliki identitas. Dia memiliki kesadaran. Sebagai anak Bapa. Dan ini buat saya mengagumkan sekali. Berita Injil tidak hanya berhenti pada berita pengampunan. Tetapi berita yang mengenyangkan anak manusia dari sebuah kelaparan. Dan berita di mana Bapa memberikan jubah adalah sebuah berita membuat setiap orang yang percaya menemukan identitas di dalam diri. Kita mulai dari yang kedua. Saya tidak berbicara tentang sebuah pelanggaran dosa. Kita semua sudah memahami. Kita sudah sering mendengar hal itu. Tetapi yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Dosa bukanlah semata-mata sebuah pelanggaran. Dosa itu menjadi satu membawa seorang mengalami sebuah kerusakan. Bahkan sebuah mutasi. Dari makhluk ilahi menjadi immortal, menjadi makhluk yang fana. Yang kehilangan sebuah hubungan membuat mereka mengalami kelaparan dan kerusakan.
Melalui perjumpaan 30 tahun yang lalu, Tuhan menaruh satu beban di dalam hidup saya untuk membagikan berita hati Bapa. Dan saya sudah melihat ribuan anak muda ketika mereka mengalami kehadiran, manifestasi kehadiran hadiratnya. Mereka tidak lagi berjumpa dengan sebuah agama atau sebuah doktrin atau sebuah konsep. Mereka mengalami sebuah kehadiran satu pribadi. Bapa, bukan dewa, bukan penguasa. Dan saya sungguh terpesona melihat apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kuasa kehadiran Roh Kudus. Satu berita yang tidak pernah ada dalam kepercayaan manapun. Dan inilah yang saya mau bagikan untuk kita boleh membagikan kepada generasi ini. Bapa bukan hanya mengampuni, Bapa memberi roti, Bapa memberi makanan, Bapa memulihkan kerusakan dan memberi jubah yang baru. Manifestasi Yakub kepada Yusuf adalah memberikan jubah yang baru. Kerusakan akibat dosa ini tidak dapat dipulihkan oleh sebuah peraturan dan legalitas. Tetapi melalui sebuah kuasa anugerah yang hadir ketika seorang mengalami sebuah perjumpaan. Melalui Bapa, oleh Bapa, dengan Bapa. Melalui Putra, dan oleh kehadiran Roh Kudus. Apa makanan manusia? Manusia bukan sekedar makhluk jasmani yang memiliki roh. Manusia adalah makhluk roh, spiritual being. Who live in the physical body. Who has a soul. We are not human being who has a spirit. We are spiritual being who has a soul and live in a physical body. Kita butuh makanan. Sebab setiap makhluk memiliki makanannya sendiri. Sebagai makhluk spiritual. Sekalipun dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi pada dasar yang paling dalam, manusia membutuhkan makanan rohani. Cinta. Karena dia didesain untuk mengalami keintiman dengan Sang Pencipta. Karena dia diciptakan dengan serupa, dengan gambaran. Tidak ada makhluk lain diciptakan dengan keserupaan. Satu anugerah yang gak pernah dia berikan bahkan kepada malaikat sekalipun. Dia dipanggil untuk menyembah dalam sebuah perjumpaan dan keintiman. Cinta bukanlah sekedar sebuah konsep dan kata-kata. Manusia dijadikan oleh Tuhan dengan kasih. Kasih bukan sesuatu yang negotiable. Kasih atau cinta adalah sumber kehidupan. Seperti air yang kita minum tiap hari. Seperti udara yang kita hirup. Cinta adalah unsur yang meskipun secara fisik dan tidak kasat mata, namun ia nyata seperti udara dan air. Cinta merupakan kekuatan yang untuk bertindak, hidup, dan bergerak. Dan berapa banyak orang mengalami kelaparan akan kasih. Demikian pula manusia membutuhkan martabat. Karena dia diciptakan dengan kemuliaan. Makanya seorang kalau kehilangan kehormatannya, dia hidup dalam aib, dia menderita. Kusta. Kenapa Kristus banyak menyembuhkan orang kusta? Karena kusta bukan hanya bicara penyakit. Kusta membuat seorang menjadi seperti sampah. Dia kehilangan kehormatannya, dia kehilangan martabat. Makanan manusia adalah kasih, martabat, dan warisan atau mimpi masa depan.
sebuah visi, sebuah cita-cita. Di dalam psikologi, seorang psikolog yang terkenal namanya David McLaren mengatakan, we need a need of affiliation, need of power, and need of achievement. Istilah yang beda, hakikatnya bersama. Mother Teresa, seorang yang melayani kaum papa. Tetapi ketika ia berbicara kepada di hadapan UNESCO, PBB, dia berkata, there is more hunger in the world for love and appreciation than for bread. Ada sebuah kelaparan yang melampaui roti. Adalah kelaparan kasih dan penghargaan, martabat. Manusia butuh dihargai. Dikatakan bahwa kita menyadari bahwa kemiskinan itu bukan hanya tentang kelaparan roti, tetapi sebuah kelaparan akan kasih dan martabat, human dignity. We need to love and to be someone for someone else. Someone and to be someone for someone else. Kita butuh cinta dan martabat. Karena memang kita didesain untuk cinta dan martabat. Dengan cinta dan martabat, kemuliaan. Ketika love atau kasih itu tidak ada, maka muncullah yang disebut lust atau nafsu. Ketika self-identity tidak ditemukan, maka terjadilah yang namanya self-ambition. Ketika self-reputation. Ketika visi tidak ditemukan, maka menjadi ambition. Serupa atau tidak sama. Lust, reputation, ambition hanya membawa seorang di dalam satu kekosongan, bahkan kematian. Salomo menitipkan kepada kita hal itu. Kenapa Kain membunuh Habel? Dosa sudah menipu dia. Tetapi sebenarnya rasa kebencian itu lahir dari keinginan untuk dicintai. Untuk diterima oleh Tuhan. Pembunuhan pertama. Ini adalah bukan berebut harta. Perebutan satu rasa tertolak karena dusta iblis. Karena dusta dosa. Yang menganggap Tuhan tidak mengasihi. Dalam bahasa Inggrisnya Tuhan berkata kepada Kain, if you do well, don't you be accepted. Kalau engkau melakukan dengan benar, tidakkah engkau diterima? Kenapa saudara Yusuf membenci Yusuf? Karena dia melihat sang ayah memberikan jubah yang berwarna-warni, jubah yang khusus. Dengan kata lain, mereka berkata, kenapa kami tidak punya? Kami juga ingin diberi jubah dari ayah itu. Itulah sebuah cerita. Cerita-cerita di Alkitab itu menyingkapkan sebuah rahasia yang bahkan mungkin ilmu psikologi belum pernah memahaminya. Kenapa Absalom begitu membenci Daud? Padahal Daud tidak pernah menghukum dia. Dia pulang seharusnya dia harus dihukum, divonis karena dia membunuh Amnon. Bukankah Daud sudah memaafkan? Apa yang Absalom cari? Absalom adalah satu contoh di mana dia sudah diampuni, tetapi dia membutuhkan sesuatu yang Daud tidak berikan. Adalah cinta, adalah kesapaan, adalah martabat. Dia terkucil di dalam rumahnya dan tidak pernah ditemui oleh Daud. Padahal dia adalah anak Daud yang paling ganteng. Dia pasti terkenang-kenang saat ayahnya memuji-muji dia. Kenapa sang anak bungsu meninggalkan rumah ayahnya? Sebuah dusta. Yang menganggap ayahnya tidak adil. Kok begitu, Pak? Karena anak sulung dapat 2 bagian. Mungkin si bungsu tidak terima. Dan dia meninggalkan.
Bagaimana sebuah kekosongan yang tidak terpenuhi, sebuah kelaparan yang memaksa anak-anak muda menjadi terjebak di dalam narkoba atau dosa seksual. Survei mengatakan, Komnas Anak, 94% remaja SMP dan SMU pernah berciuman, petting, dan oral seks. 63% remaja SMP tidak lagi gadis. 21% atau 1 di antara 5 remaja SMP atau SMU pernah melakukan aborsi. Dan menurut data 2011, 2009, ada 3 juta angka aborsi yang terjadi di Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang religius. Saudara yang dikasihi Bapa, biarlah kita mendengar berita ini. Yang pertama, jikalau Anda saat ini mengalami sebuah kelaparan dan jubah yang robek, biarlah datang kepada Bapa. Sebaliknya, jikalau kita sudah menemukan jubah itu, biarlah kita rindu menggapai generasi milenium ini. Sesuatu yang tidak pernah bisa digantikan oleh teknologi, game, internet, mall-mall yang indah, cinta, martabat. Bahkan kenapa sebagian orang begitu berlomba-lomba memiliki barang mewah. Di balik itu, mereka ingin membangun martabat. Tapi biarlah kita menemukan martabat kita. Bukan dengan sebuah aksesoris atau harta. Tapi sebuah perjumpaan di mana Bapa memberikan jubah. Membawa kita masuk ke hadiratnya. Dan mengenyangkan kita di dalam kelimpahan rumahnya. Saudara yang dikasihi Bapa, berikut ini kita akan lihat klip yang Tuhan izinkan untuk saya melayani satu kumpulan anak muda di Semarang. Mungkin 2-3 tahun yang lalu, saya lupa waktu tahunnya. Dan saya melihat bagaimana lawatan Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen. Anak-anak muda, sebagian mereka pengurus kaum muda. Tapi bagaimana satu kerusakan yang tidak terdeteksi sesungguhnya terjadi dan dialami oleh mereka. Ada orang yang mengalami, anak muda yang mengalami perceraian dari orang tuanya. Dia menangis dengan histeris. Di situ terjadi satu perjumpaan kasih sekaligus kelepasan, pembersihan, dan zaman dan pemulihan. Dan marilah kita berseru kepada Tuhan. Tuhan pakai hidupku untuk menjangkau generasi ini. Saudara lihat ada banyak orang yang telanjang secara rohani.
Ada banyak anak-anak orang-orang yang jubahnya kotor. Seperti yang kita lihat dalam kitab Sakaria di mana Yosua imam besar jubahnya kotor. Banyak orang yang mengalami kusta secara rohani dan dia merasa Tuhan menolak dia. Dia tidak seperti ada satu selaput, satu tirai atau satu penghalang yang membuat dia tidak mampu mengalami hadirat Tuhan. Sebagian lagi jubahnya robek, disakiti oleh saudara. Apa manifestasi saudara Yusuf ketika dia menganiaya Yusuf? Dia merebut jubah itu dan merobeknya. Dan saya percaya ketika Yusuf bertemu dengan Yakub pertama kali kembali setelah sekitar 15 tahun kalau nggak salah. Di perbatasan dia melihat satu sosok yang berjalan di samping keledai. Dan dia tahu itu ayahnya. Dari mana dia tahu? Pak, kakinya pincang. Yakub jalannya pincang karena paha kirinya dipukul ketika ia bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan semakin mendekat Yusuf berdebar-debar. Ini imajinasi saya, tidak ada di Alkitab. Ditulis. Dan semakin dekat dia tahu dan Yakub pun juga melihat Yusuf. Sang ayah maupun sang anak sama-sama berlari dan berpelukan. Dan Yakub menangis sejadi-jadinya bertemu kembali anak yang disayangi, yang dia pikir sudah mati. Yusuf membisikkan di telinga Yakub, "Ayah, di mana jubah yang pernah kau berikan padaku?" Dalam imajinasi saya melihat, aku simpan nak. Ada di pelana keledai. Dia buka, dia dan Yusuf melepas jubah kebesarannya sebagai Perdana Menteri. Dan dia menyediakan diri untuk menerima kembali jubah sang ayah dari bapaknya. Yang sudah diperbaiki oleh Yakub. Yang sudah dibersihkan dari darah binatang yang dikatakan darah Yusuf. Jubah yang robek, jubah yang kotor sudah dibersihkan. Jubah yang robek sudah dipulihkan. Bapa memberi jubah. Itulah sebabnya Filipus berkata tanpa dia sadari dalam Yohanes 14 ayat yang ke-8. Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Dan Kristus sebagai pengejawatan dari Bapa. Melalui Injilnya. Kalau engkau datang kepada aku, engkau menemukan Bapa. Injil adalah berita tentang hati Bapa kepada anak. Sehingga setiap orang yang berjumpa, dia tidak berjumpa dengan dewa atau penguasa yang siap menghukum. Dia berjumpa dengan Bapa. Dan namanya Yud-He-Wah-He, Adonai. Dan dia mengklaim dirinya dalam Mazmur 68. Ayat yang ke-5 dan 6. Bapa bagi anak yatim. I'm father of fatherless. Pelindung bagi janda. Protector of husbandless. Janda, widows. Dialah Elohim di kediamannya yang kudus. Haleluya. Saudara yang dikasih Bapa. Menarik. Kalau kita lihat di dalam tulisan huruf Chinese. Bagaimana kata wo dengan kata cao. Itu secara karakter mirip sekali. Bedanya kalau cao tidak punya tutup. Tapi wo memiliki tutup. Satu strip di atasnya. Itulah arti ketika orang menemukan jubah. Dia menemukan dirinya di dalam Bapa. Sehingga Yusuf seorang secara sosial budak. Tetapi dia hidup dalam sebuah identitas yang utuh. Dia memiliki hidup dalam satu kepenuhan. Dan kepenuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Membuat from nothing to someone. Dari budak menjadi perdana menteri. Karena kepenuhan
Bagaimana seorang Daud ketika dia berjumpa dengan Yonatan. Dia tidak hanya disayang sebuah kasih yang biasa, tapi kasih yang dalam perjanjian. Tuhan menawarkan, Bapa menawarkan cinta dalam perjanjian yang membuat kita bukan hanya ditolong, bukan hanya diampuni, tetapi menjadi anak Bapa. 1 Yohanes mengatakan, lihat betapa besar kasih Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Yonatan mengekspresikan cintanya kepada Daud seperti jiwanya sendiri. Bukan hanya menyayangi, bukan hanya menjadikan Daud pegawai, tapi mengangkat saudara dan memberikan jubah, pedang, ikat pinggang, panah, juga baju perangnya. Saudara, khususnya rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga setiap orang yang rindu dipakai Tuhan, ialah kita menemukan apa itu? Makan roti dari sorga. Yesus berkata, akulah roti untuk hidup di dunia. Roti membuat kita nggak lapar. Kita menerima dalam Dia, kita menerima cinta, martabat, dan sebuah masa depan mimpi. Tapi setelah itu kita dipanggil untuk menjadi penyembah. Apa beda kita berjumpa pertama kali, kita melihat, kita menikmati kasih-Nya. Ketika kita jadi penyembah, kita dinikmati oleh Tuhan. Kita dimakan. Untuk itu kita disiapkan, dikuduskan. Dan ketika kita bersedia dimakan, Tuhan berkata, berilah mereka makan. Dan ketika saya belajar menyediakan diri, saya melihat bagaimana Injil bukanlah sebuah agama, bukanlah semata sebuah doktrin. Satu kehadiran pribadi Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Oleh Roh Kudus melalui Kristus, pendamaian Kristus. Hati Bapa dinyatakan. Dan banyak anak muda, mereka tidak lagi mendengar sekedar sebuah pengajaran, tapi sebuah perjumpaan yang mengubahkan hidup mereka. Kiranya kita belajar dan rindu untuk dipakai. Tuhan, pakai aku. Jadikan aku persembahan. Kau pakai mengalirkan roti yang hidup, cintamu kepada generasi yang terhilang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami terpesona tiap kali kami memanggil nama-Mu. Yeshua HaMashiach Adonai. Kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai kami. Kiranya cinta-Mu, kehadiran-Mu melalui Roh-Mu, melalui Putra-Mu, boleh kami alami. Pakai hidup kami untuk menjadi tangan yang terulur, untuk menjangkau generasi dengan cinta-Mu, dengan kebenaran, dengan kuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Segala kemuliaan bagi Solideo. Amin. Tuhan Yesus memberkati.